Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 semester 2. Bab 3, keunggulan dan keterbatasan antar uang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Anak-anak, silahkan kalian menyimak uraian materi berikut ini. Penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Sebelum memulai pembahasan materi, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Yang pertama, menganalisis hambatan pengembangan ekonomi maritim. Yang kedua, menjelaskan upaya pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Anak-anak, apakah kalian pernah bermain di pantai atau berkunjung ke pantai? Apakah ada di antara kalian yang bertempat tinggal di sekitar pantai? Menikmati suasana pantai tentu sangat menyenangkan ya. Selain sebagai tempat wisata, wilayah laut dan pesisir sangat penting keberadaannya bagi aktivitas ekspor dan impor barang atau jasa pada skema perdagangan antar negara. Untuk itu diperlukan upaya penguatan kemaritiman di Indonesia. Anak-anak, apakah kalian mengetahui perbedaan antara ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan? Mari kita simak pembahasannya. Ekonomi kelautan atau marine ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan ekonomi maritim atau maritim ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Persamaan dari ekonomi maritim maupun ekonomi kelautan adalah sama-sama memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri atas lautan yang menyimpan potensi luar biasa jika kita dapat memanfaatkannya secara maksimal. Wilayah laut Indonesia yang luas merupakan potensi penting yang memerlukan upaya penguatan dan pelestarian dari kita semua selaku warga negara Indonesia yang baik. Beberapa wilayah di Indonesia memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia dan menjadi spot menyelam yang wajib dikunjungi para penyelam atau divers seperti Bunaken di Sulawesi Utara, Raja Ampat di Papua Barat, Labuan Bajo di NTT, dan Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Lalu bagaimana ya kondisi kemaritiman di kawasan Asia Tenggara? Wilayah Asia Tenggara dikelilingi oleh lautan luas yang memiliki potensi perikanan yang melimpah. Hampir seluruh negara di Asia Tenggara memiliki laut, kecuali negara Laos. Wilayah laut yang luas di kawasan Asia Tenggara dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Sektor perikanan di wilayah Asia Tenggara menjadi sektor andalan selain sektor pertanian. Permasalahan kemaritiman di Asia Tenggara adalah batas negara yang masih saling tumpang tindih antara satu negara dengan negara yang lain. Anak-anak, selanjutnya mari kita bahas tentang kondisi kemaritiman di Indonesia. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia ditunjang oleh 3 sektor, yaitu yang pertama,
sektor pelayaran, yang kedua sektor perikanan, dan yang ketiga sektor pariwisata bahari. Sektor pelayaran. Industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik. Ditinjau dari segi daya saing, pangsa pasar muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Sistem pelabuhan saat ini hanya berperan sebagai cabang atau ranting dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. Daya saing sumber daya manusia di sektor pelayaran masih sangat rendah. Yang kedua, sektor perikanan. Potensi sektor perikanan di Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih sangat rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan masih sangat kurang. Yang ketiga, sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari dapat memiliki efek berganda atau multiplier effect, yaitu yang pertama menyerap tenaga kerja, yang kedua meningkatkan pendapatan masyarakat, dan yang ketiga mendatangkan wisatawan dari luar negeri atau mendatangkan devisa. Indonesia memiliki potensi tempat wisata yang sangat banyak dan indah, di antaranya yaitu wisata Raja Ampat di Papua, dan wisata Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi hingga saat ini pariwisata bahari belum berkembang dengan baik. Dengan melihat kondisi kemaritiman di Indonesia, pemerintah berupaya untuk merumuskan tujuan pembangunan di bidang kelautan. Di antara tujuan tersebut yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha khususnya nelayan, budidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya. Yang ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Dan yang keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Saat ini, potensi ekonomi maritim belum optimal dan hanya berkontribusi sekitar 20% dari total PDB. Untuk itu, diperlukan pengembangan ekonomi maritim. Pengembangan ekonomi maritim diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Berikut ini merupakan strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Yang pertama, perubahan paradigma pembangunan nasional dari yang berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Hal ini akan memacu berbagai produk kebijakan publik seperti infrastruktur dan sumber daya finansial yang terintegrasi. Yang kedua, memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, pembangunan tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, industri perkapalan, yang diyakini akan mengurangi inefisiensi ekonomi nasional dalam meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Dalam menyambut ASEAN Connectivity, Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar. Pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, serta pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Yang keempat, menyiapkan kerangka regulasi yang sesuai dengan semua pihak. Karena regulasi setiap negara ASEAN sangat berbeda, maka diperlukan harmonisasi regulasi. Pada saat pemberlakuan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, penting bagi Indonesia untuk dapat mengatasi masalah sektor perikanan. Kendala menghadapi MEA saat ini bukan pada aspek perikanan, tetapi lebih kepada aspek pemberdayaan, terutama pemberdayaan nelayan. Jika nelayan tidak beranjak dari kemiskinan, maka produktivitas menangkap ikan akan menurun. Upaya mensejahterakan nelayan diantaranya melalui pembangunan kampung nelayan dan bantuan kapal untuk nelayan yang akan dibagikan melalui koperasi nelayan. Nah anak-anak, demikian tadi uraian materi yang Ibu sampaikan.
Ibu berharap kalian dapat memahami materi mengenai ekonomi maritim di Indonesia. Sampai bertemu lagi pada pembahasan materi IPS selanjutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.